Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dan wabarakatuh. bahagia Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Iya, Banget, Bu. terdengar Ibu. Dengar, anak basah. Sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya untuk memberikan satu pantun Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa membeli stroberi. Mari kita mulai aksi nyata fasilitasi dengan memulai kelas presentasi kelas ini. Tepuk tangan dong buat kita semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu CGP. Selamat datang kembali di Lokakarya sesi 3 ini dengan tema pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita memulai sesi hari ini, mari kita melakukan pembukaan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin berdoa. Dipersilakan. Pak Ketua kelas, Bu. Pardi. Baik. Pardi, silakan Bapak untuk memimpin berdoa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali hari ini kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai, waktu selanjutnya saya serahkan pada Budia. Terima kasih Pardi. Saya lihat di sini peserta alhamdulillah sudah lengkap ya Bapak Ibu. Dari sini. Mohon bantuan Bu Deno karena di saya ini masih ada kendala sinyal Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Nah, kita ada pada Lokakarya 3 peran pemimpin dalam pembelajaran pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Jawa Timur. Pada hari ini 16 Maret 2024. Sebelum saya memulai sesi kelas ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Novianti, guru di UPTD SDN Telaga Biru 2, Tanjung Bumi, Bangkalan. Selain sebagai seorang guru, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai operator kepegawaian di Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Bumi. Bisa Bapak Ibu lihat di tampilan layar, itu nomor kontak saya. Kita bisa melakukan sharing-sharing. Kemudian kesepakatan kelas dan komitmen belajar pada siang hari ini adalah saya mengharapkan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, mematikan mic jika ada peserta lain yang berbicara, bisa hadir seutuhnya, dan menghargai waktu bersama. Bapak Ibu juga bisa raise hand untuk menanyakan atau memberikan masukan, kemudian mengaktifkan kolom chat. Baik Bapak Ibu, lanjut. Baik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, calon guru penggerak mampu berbagi praktik baik mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE di kelas dan sekolah GGP. Adapun agenda pada kegiatan hari ini adalah pembukaan, diskusi dan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, melakukan refleksi, kesimpulan, dan penutup. Nah, sebelum kita memulai kelas, mari kita melakukan ice breaking Bapak Ibu. Sudah tampil ya di layar Bapak Ibu. Ini ice breaking buka tutup. Ya, caranya Bapak Ibu bisa membuka tutup tangan dan Bapak Ibu. Caranya mari kita mulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi.
Sambil menyanyi ya Bapak Ibu. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Dua pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI di dalam kelas. Kemudian tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI di kelas. Saya akan membagikan link Jamboard yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi dan tulis di link Jamboard, yang sudah saya tampilkan. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bu Dia. Belum masuk ke chat. Belum ya? Sebentar. Ini ada kendala sinyal di saya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI di kelas. Hari ini kita akan berbagi praktek baik. Mungkin sambil lalu menunggu Bapak Ibu menuliskan di link Jamboard, ada sebagian dari Bapak Ibu yang bisa memberikan praktek baik secara langsung. Silakan raise hand Bapak Ibu yang bersedia untuk membagikan praktek langsung. Oh, baik. Bapak Pardi, silakan Bapak Pardi. Bagaimana pengalaman Bapak Pardi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI di kelas? Terima kasih Bu. Untuk yang diferensiasi, saya dengan cara yang sering saya lakukan adalah diferensiasi konten atau materinya. Bisa yang saya berikan biasanya bisa dalam bentuk ada PPT, kemudian dari video, kemudian dari saya melakukan demonstrasi sendiri, ada yang dari teks. Nah, itu yang diharapkan semua anak bisa menerima materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang KSE, ini biasanya saya lakukan sebelum pembelajaran. Kalau biasanya KSE itu dengan lagu-lagu yang soft, yang ini mindfulness gitu ya, tapi kalau saya tidak, karena sekolah tempat saya itu dekat dengan jalan raya, jadi malah bukan fokus, malah tetapi terganggu dengan suara bising kendaraan. Maka biasanya KSE saya lakukan dengan permainan sederhana, Bu. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi. Berarti kalau saya ambil kesimpulan dari pengalaman Pak Ardi, yaitu dengan cara memperhatikan strategi pembelajaran yang akan dilakukan dengan melihat gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan untuk KSE-nya dengan menerapkan ice breaking di kelas. Seperti itu ya Pak Pardi. Kemudian saya lihat di link Jamboard, ini Pak Wahid, pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, sehingga anak merasa senang dan bahagia. Baik, kemudian untuk Bu Deno, ini melakukan tes diagnostik. Ya, jadi Bu Deno bisa dijelaskan Bu Deno tes diagnostik seperti apa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI di kelas. Silakan Bu Deno. Begini Bu Dia, terima kasih atas waktunya.
Jadi saya melakukan tes diagnostik awal, Bu Dia. Jadi untuk melakukan pemetaan terhadap karakter ataupun bakat dan minat, mohon maaf, terhadap bakat dan minat atau potensi anak. Jadi dengan saya mengetahuinya, maka saya akan bisa melakukan melihat gaya belajar mereka dan apa yang harus saya lakukan di kelas. Jadi dengan tes itu harapannya saya ada bukan memetakan siswa bukan, tetapi ini menjadi bahan untuk saya, pegangan saya. Oh, anak ini kemampuannya di sini. Anak ini apakah gaya belajarnya visual, kinestetik, atau auditori. Jadi saya tahu untuk hal itu. Jadi dengan tes itu harapan saya tahu dan saya akan melakukan sesuai dengan hasil tesnya untuk bisa memenuhi, mewadahi apa yang menjadi bakat potensi anak tersebut. Gitu, Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Deno. Jadi Bu Deno melakukan tes diagnostik ini untuk sebagai acuan untuk langkah ke depannya, untuk menentukan hasil dan tujuan yang akan dicapai dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti itu ya Bu Deno. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi yang Bapak Ibu lakukan di link Jamboard. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah pada halaman kedua link Jamboard, yaitu tentang tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas. Silakan Bapak Ibu bisa menulis di link Jamboard. Kemudian mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang bisa memaparkan secara langsung tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Mungkin 2 April. Baik, Bu Dia, karena nama saya dipanggil, jadi tantangan ya yang tadi yang dipertanyakan, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi ya saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan mungkin KSE yang di kelas juga. Nah, kala itu saya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi itu fokus ke itu Bu, prosesnya ya, prosesnya. Ya, waktu itu karena proses, jadi saya menyiapkan media yang lumayan ya, lumayan. Karena di situ saya apa ya, menyiapkan kebutuhannya siswa dari dia yang gaya belajarnya kinestetik, kemudian ada yang dia suka melihat gambar, ada yang dia memang suka membaca dan menggali literasi. Nah, saya waktu itu memang agak sedikit energinya lumayan ya, karena kita memang guru itu ya kalau mau lebih hidup di kelasnya ya dia harus lebih banyak persiapan. Nah, waktu itu saya menyiapkan peralatan praktek, saya siapkan, kemudian saya menyiapkan bacaan-bacaan, saya menyiapkan apa namanya, termasuk video-video dan itu memang apa ya, guru lebih banyak persiapannya, nggak bisa dadakan. Nah, itu yang membuat saya tantangannya di situ. Daripada kita kalau ngajar sekedarnya Ibu, jadi itu bedanya di situ. Nah, tapi itu memang ending-nya kita senangnya di hasilnya. Hasilnya itu lebih signifikan daripada kita tidak mempraktekkan berdiferensiasi. Jadi mereka itu lebih gampang menyerap materinya, lebih mengena, kemudian lebih hidup kelasnya. Terima kasih Ibu Deno. Ibu apa? Dia. Maaf. Baik, terima kasih Bu April karena sudah memberikan apa tantangan ya. Tantangan sudah Ini apa di saya? Apa di sinyal Bapak Ibu ya? Sempat terputus sebentar. Lanjut, Bu Dia. Lanjut ya. Baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Deno, Bu April, karena sudah berbagi tentang tantangan yang dihadapi saat pembelajaran diferensiasi. Benar Bapak Ibu, bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang benar-benar harus kita siapkan dengan sebaik mungkin. Tujuan pembelajarannya harus jelas, harus didefinisikan dengan jelas. Karena apa?
karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang merespon kebutuhan belajar murid, seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi di kolom link Jamboardnya. Sesi berikutnya adalah mari kita melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan pada sesi hari ini. Baik, tadi Bu Deno dan Pardi sudah berpartisipasi, Bu April juga berpartisipasi. Jadi saya mohon kepada Pak Wahid dan Bu Duwis untuk memberikan refleksi terkait pembelajaran kita pada sesi Lokakarya 3 hari ini. Dipersilakan Pak Wahid untuk memberikan refleksi. Pak Wahid, apakah hadir pada sesi hari ini? Baik, silakan Pak Wahid. Ya, refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi saya dan mempelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu sangat bermanfaat pada anak karena memang betul-betul berpihak pada anak. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan proses pembelajaran sehingga pembelajaran ini berhasil. Ini sangat menyenangkan dan melelahkan Bu Dia, tetapi tetap semangat. Terima kasih atas. Baik, terima kasih Pak Wahid. Selanjutnya, biar sama rata gilirannya Bu Duis. Silakan Bu untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Dia. Halo? Ya, silakan Bu Duis. Mohon maaf Bu Duis, suara Ibu terputus-putus. Mungkin bisa Ibu tulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Mohon maaf Bu Dwi, suaranya putus-putus. Kendala sinyal ini. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Dwi menuliskan refleksi di kolom chat, kita akan membuat sedikit kesimpulan tentang sesi kegiatan pada hari ini, yaitu tentang pemimpin dalam pembelajaran. Bapak Ibu, sebagai seorang guru penggerak, tentunya kita harus siap untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang akan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai respon kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka yang beragam. Dan tentunya tujuan pembelajaran diferensiasi yang akan kita lakukan ini harus didefinisikan secara jelas, kemudian tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi ada persiapan, ada strategi yang harus kita lakukan untuk memberikan kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar murid-murid kita. Nah, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, sesi hari ini kita akhiri sampai di sini. Izinkan saya menutup sesi ini dengan sebuah pantun, yaitu siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Ibu Asti. Cukup sekian kelas hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasi dan interaksi yang sudah Bapak Ibu lakukan pada sesi hari ini. Sebelum sesi berakhir, saya meminta Bapak Ibu untuk on kamera. Saya akan mengambil dokumentasi. Saya harap Bapak Ibu bisa
menampilkan senyum yang selebar mungkin sebagai bentuk perasaan Bapak Ibu senang belajar pada sesi hari ini. Silakan on kamera Bapak Ibu. Baik. Gayanya apa, Bu? Gayanya bebas ya Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu semangat belajar, senang belajar pada sesi hari ini. Baik, silakan. Sudah ya. Saya hitung sampai 3. Saya akan teks sambil foto. Silakan. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi hari ini akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.